Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sandi di video tutorial Microsoft Excel. Sekarang kita sudah masuk video ke-18 di series Jago Microsoft Excel dari nol. Di video kali ini kita akan belajar pemanfaatan rumus filter. Oke, pada dasarnya rumus filter itu sama dengan fitur yang disediakan oleh Excel di tab data, tombol filter ini. Nah, kalau teman-teman pernah menggunakan, ini kita bisa tentukan nih, kita ingin menampilkan datanya berdasarkan kolom mana. Misalnya, kita ingin menampilkan stok barang yang sudah habis, maka kita checklist saja stok barangnya yang sama dengan 0. Nah, otomatis Excel menampilkan data, nama barang, dan harganya yang stoknya sudah habis. Seperti ini. Nah, sekarang kita ingin mempelajari penggunaan rumus filter tanpa menggunakan tombol filter yang ada di sini. Nah, atribut yang disediakan oleh filter ada 3 ya. Pertama, array. Array ini adalah data yang kita pilih untuk kita tampilkan setelah rumus filter ini dijalankan. Kemudian ada include. Include ini adalah kolom yang kita pilih dan kita tentukan kondisinya. Sebagai contoh tadi ya, kita menyaring data stok. Nah, kita tentukan kondisinya stoknya sama dengan 0. Nah, itu kita definisikan di bagian include. Kemudian ada if empty. If empty ini bisa kita tentukan, bisa juga tidak kita definisikan. Jika kita definisikan, begitu data yang harus ditampilkan itu sebenarnya tidak ditemukan, maka dia akan memunculkan error. Nah, kalau kita definisikan, maka ketika data yang tidak memenuhi kondisi atau tidak ditemukan data, maka dia akan memunculkan apa yang kita definisikan di if empty ini. Untuk mudahnya kita langsung praktik saja ya. Di sini kita ingin menampilkan data barang, nama barang yang stoknya sudah habis. Nah, kita gunakan rumus filter, buka kurung. Yang akan kita munculkan adalah kolom nama barang. Maka bagian array kita blok nama barang ini. Nah, kemudian titik koma, kemudian bagian include kita masukkan kondisinya adalah stok. Kolom stok ini. Lalu stoknya kita masukkan kondisi kecil sama dengan 0. Artinya stoknya sudah habis ya. Tampilkan stoknya yang sudah habis. Kemudian titik koma, bagian if empty misalnya kita kosongkan dulu. Kita tutup kurung. Enter. Kita dapatkan nama barang yang stoknya sudah habis. Nah, mudah ya teman-teman. Nah, tadi kita tidak mendefinisikan if empty. Saat kita stoknya tidak ada yang 0, seperti ini, dia akan memunculkan error. Karena if empty-nya tidak kita tentukan di rumusnya. Nah, agar tidak memunculkan error, kita definisikan if empty-nya. Ketika tidak ditemukan barang yang stoknya 0, maka munculkan data tidak ditemukan. Seperti ini. Enter. Nah, jadi kita uji ya. Tidak ada data 0, maka dia akan memunculkan data tidak ditemukan. Nah, untuk rumus filter ini sendiri, dia merupakan satu kesatuan teman-teman. Kita tidak bisa melakukan edit di kolom lainnya. Misalnya printer A ini kita delete ya, kita hapus, nggak bisa ya. Nah, tetap nggak bisa. Dia satu kesatuan di sel F5 ini. Jadi ketika kita ingin mengedit rumusnya, ya kita masuk ke rumus filter yang ada di sel F5. Nah, ini kalau kolom lainnya atau baris lainnya kita modifikasi, maka rumus filternya akan error. Jadi tidak bisa kita
modifikasi. Kemudian untuk stok masih ada, kita bisa gunakan rumus filter lagi ya. Filter sama, yang akan kita tampilkan adalah nama barang, kemudian include-nya adalah stok. Nah, kondisinya kita masukkan stoknya besar dari 0. If empty-nya kita tentukan data tidak ditemukan. Ya, mudah ya teman-teman. Jadi saat ini barangnya sudah ada, maka dia otomatis bergeser seperti ini. Nah, ini ketika kita definisikan 0, maka dia stok yang masih ada, dia akan otomatis bergeser ke kiri. Nah, seperti itu teman-teman. Itu baru yang rumus filter untuk satu kondisi. Bagaimana kalau kita ingin menginputkan dua kondisi seperti ini? Tampilkan barang yang nilai harganya 1 juta ke atas yang stoknya sudah habis. Di sini kita perlu pahami dua operator ini. Jadi ada operator tambah dan operator bintang. Nah, operator tambah ini untuk menginputkan kondisi yang lebih dari satu, yang dimana kita mensyaratkannya itu adalah atau salah satu kondisi harus terpenuhi. Nah, kalau tanda bintang, ini dua-dua kondisi yang kita definisikan harus terpenuhi. Jadi kita praktekkan ya. Ini misalnya barang 1 juta ke atas yang stoknya sudah habis. Jadi kita gunakan filter, buka kurung, array-nya tampilkan nama barang, ya sama, titik koma, kemudian kondisi pertama barangnya nilainya 1 juta ke atas. Kita buka kurung dulu ya, karena kondisi untuk bagian kondisinya ada dua ya, ada dua kolom yang akan kita definisikan. Kondisi yang pertama adalah harganya besar dari 1 juta, besar sama dengan 1 juta. Nah, tutup kurung, kita tambahkan operator. Nah, tadi ada operator tambah dan operator kali atau bintang. Kita tambahkan bintang ya. Lalu buka kurung lagi, masukkan kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua adalah stoknya yang sudah habis. Kecil sama dengan 0. Tutup kurung. If empty-nya kita definisikan data tidak ditemukan. Ya. Enter. Yes. Nah, ini ya. Ini operator yang kita gunakan adalah bintang. Artinya dua kondisi yang kita definisikan ini harus terpenuhi. Jadi kalau ini ya, kita perhatikan untuk scanner A. Scanner A ini nilainya 1 juta ke atas dan stoknya sudah habis. Ketika stoknya masih ada, maka scanner A-nya akan dihilangkan dari list. Karena dia tidak memenuhi kedua syarat yang kita tentukan di atas. Nah, ketika kita gunakan operator tambah, maka syarat yang akan dia filter datanya, dia akan memilih antara dua syarat ini. Apakah barangnya 1 juta ke atas atau stoknya yang sudah habis. Jadi misalnya kita lihat printer A. Printer A ini dia stoknya masih ada, tapi harganya 1 juta ke atas. Seperti itu ya. Itu bedanya tanda tambah dan tanda kali. Kemudian kita masuk kayak sini ya, barang 1 juta ke atas atau stok sudah habis. Ini rumus yang ini ya. Sama saja rumusnya. Ini pakai tanda bintang. Ini pakai tanda tambah. Kita copy saja. Ini salah ya. Kita ulang aja. Sama dengan filter, buka kurung, nama barang ya di sini. Array-nya nama barang, titik koma, include yang pertama kita buka kurung dulu.
Pertama, harga barangnya lebih dari sama dengan 1 juta. Kemudian tambahkan operator atau tambah ya. Lalu stoknya sudah habis, kecil sama dengan 0. If empty-nya, data tidak ditemukan. Nah, oke teman-teman, kita sudah mempelajari contoh pemanfaatan rumus filter di Microsoft Excel. Apabila video ini bermanfaat buat kalian, silakan klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.